Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Jawa Barat. Saya Gilang Hafizi hadir menjumpai Anda sore hari dalam program Dialog Kibar. Kupas kebijakan arah pembangunan rakyat yang akan membahas satu tema selama 1 jam ke depan. Dan pada kesempatan hari ini akan membahas terkait dengan strategi digital dorong UMKM Jabar tembus pasar global. Pemirsa, di tengah kondisi ekonomi yang terus bergerak secara dinamis, transformasi digital menjadi salah satu kunci yang cukup penting bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan juga menengah untuk bertahan sekaligus juga bisa berkembang. Pemerintah pun terus mendorong percepatan digitalisasi UMKM agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas, meningkatkan daya saing, serta menciptakan peluang usaha baru di era ekonomi digital. Lalu pemirsa, sejauh mana perkembangan digitalisasi UMKM di Jawa Barat saat ini dan program apa saja yang telah disiapkan oleh pemerintah untuk mendukung terkait dengan pelaku usaha yang memanfaatkan pemasaran digital secara optimal. Dan tantangan apa yang masih menjadi hambatan dalam proses transformasi tersebut. Dalam Dialog Kibar sore hari ini, kami akan mengupasnya bersama dengan para narasumber yang hadir secara langsung di studio ataupun juga yang terhubung melalui Zoom. Saya akan sapa terlebih dahulu yang berada di studio bersama saya ada Kang Handra Agniawan selaku penyedia jasa digital marketing. Halo Kang Handra, selamat sore. Selamat sore, Kang Gilang. Terima kasih sebelumnya sudah hadir. Ini selaku penyedia jasa digital marketing. Betul. Pastinya punya track record yang begitu luar biasa dalam perjalanan untuk membantu begitu ya para UMKM ataupun juga lingkup pemerintah ataupun juga swasta ya Kang ya. Betul. Sudah berapa lama bergerak di bidang digital marketing Kang? Halo, sebelumnya perkenalkan saya Handra. Di sini saya sebagai praktisi dari digital marketing, Kang Gilang. Secara pengalaman, alhamdulillah kalau di total ada sekitar 7-8 tahun nih Kang ya. Tapi kurun waktu yang saya lakukan untuk membangun sebuah agensi dalam sebuah grup, karena tadinya saya sendirian, freelancer, itu total 3 tahun Kang. Gitu. Ya, kalau ngelihat perkembangan yang cukup signifikan begitu ya, dunia usaha dari mulai UMKM rintisan berkembang sampai mungkin yang juga sudah skala besar begitu ya Kang ya. Nah, menurut Akang sendiri, mengapa digital marketing itu menjadi sebuah kebutuhan penting bagi UMKM di era saat ini Kang, supaya lebih melek dan juga lebih notice warga masyarakat dan juga pemirsa seperti apa? Siap Kang Gilang. Jadi kenapa penting ya Kang ya? Karena kalau kita lihat dulu sebelum ada digital marketing, kita tuh kalau mau jualan pasti cari tempat lah minimal ya. Cari kontrakan, toko, ruko yang itu ada biayanya. Dan biayanya nggak kecil ya Kang ya. Yeah. Even itu misalnya harus buka kios di pasar pun ada biaya yang harus keluar. Nah, sedangkan sekarang ketika digital marketing sudah berkembang, setiap orang bisa buka toko secara gratis Kang, gitu. Kalau sebelumnya harus cari tempat, kadang dapat tempat juga harus yang strategis kalau mau bagus ya Kang ya. Kalau sekarang kita tinggal buka toko di salah satu platform, itu kita bisa langsung jualan dan kita bisa langsung dapat pengunjungnya gitu kan. Jadi sebenarnya digital marketing itu kenapa penting? Karena memang sekarang semudah itu kita untuk menjangkau calon pembeli bagi sebuah brand gitu Kang. Jadi memang ini juga secara efisien bisa memberikan pilihan selain daripada kita mengikuti memang perkembangan teknologi yang cukup masif ya Kang ya. Betul. Kemudian juga bisa memudahkan dan juga lebih memperluas jaringan dari sebuah usaha khususnya bagi para kalangan UMKM. Dan kami juga akan membahas dan juga mengupas terkait dengan tema hari ini bersama dengan pihak dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, Ibu Yuke Mauliani Septina STMSI. Selamat sore, Bu Yuke. Sore, Kang Gilang. Bu Yuke, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik. Terima kasih Bu sudah berkenan hadir sore hari ini dalam Dialog Kibar TVRI Jawa Barat. Tentunya berbicara mengenai perkembangan dunia digital. Kita mungkin menyasar kepada digital marketing begitu ya Bu ya. Nah saat ini sejauh mana perkembangan digitalisasi UMKM di Jawa Barat Bu? Mungkin boleh disampaikan juga oleh Bu Yuke dan apa indikator keberhasilannya begitu kalau disampaikan kepada masyarakat? Oh ya, terima kasih Kang Gilang. Selamat sore, assalamualaikum untuk wargi Jabar ya. Kalau bicara UMKM menarik loh Kang. Di Jabar itu kurang lebih ada 5,43 juta ini UMKM.
Nah, karena sekarang bagaimana kita bisa meningkatkan kinerja UMKM dan alhamdulillah pemerintah pusat pun sudah mendorong kita agar berdigitalisasi. Nah, jadi kalau sekarang posisinya kita pun merubah mengikuti dengan zaman kekinian. Nah, salah satu contohnya kita di dinas di pemerintah Provinsi Jawa Barat pendekatannya memang sudah pendekatan digital. Jadi tidak perlu harus banyak tempat gitu ya. Kadang orang tuh lebih banyak scroll di rumah tapi belanja. Kan outputnya kan belanja gitu ya Betul. kalau untuk UMKM gitu. Nah, untuk memudahkan UMKM kita apa ya memasarkan gitu. Nah, jadi kita salah satunya adalah mencoba mengadakan pelatihan bukan salah satunya ya ini tuh namanya konten market. Ya. Ya, jadi kalau sekarang teman-teman lihat di TikTok, di IG yang keluar nanti cek keranjang kuning itu namanya konten market. Nah, itu yang beri kita pelatihan ke teman-teman UMKM bagaimana kita harus memasarkan produk, bagaimana kita brandingnya, bagaimana kita menjelaskan fungsi kegunaannya, menarik masyarakat agar membeli. Nah, itu kita bisa memfasilitasi. Yang kedua, selain memberikan edukasi pelatihan, kita pun sama mengkampanyekan produk-produk UMKM apa saja yang ada di Jawa Barat dan begitu banyaknya dan begitu unggulnya dan kita pun tidak malu menggunakan produk UMKM karena UMKM pun bisa bersaing dengan produk-produk dari yang lain gitu ya. Nah, selain itu juga kita tetap adakan selain promosi di kampanye atau segala macam, kita pun tetap ada promosi UMKM yang memangnya sifatnya offline juga, karena tetap ada orang juga yang butuh gitu ya. Nah, untuk digitalisasi sekarang indikatornya? Yang satu kita lihat UMKM yang udah onboarding. Onboarding itu berarti kan sudah masuk marketplace. Ya, ada juga yang memang UMKM bisa mandiri sendiri menjadi content market. Nah, outputnya adalah pendapatan mereka kalau saya hitung secara keseluruhan dengan adanya digitalisasi itu bisa meningkatkan kurang lebih kalau ini berdasarkan data hasil survei kami di UMKM itu 71,54% mereka omsetnya meningkat dibandingkan kalau sebelumnya sebelum berdigitalisasi gitu. Itu mungkin Kang Gilang. Baik, sebagai pengantar tentunya kalau kita melihat tadi jumlah UMKM Indonesia begitu luar biasa banyak ya secara kuantitas mencapai 30 juta lebih dan kemudian tadi disampaikan Ibu memang fokus terhadap digitalisasi ini memang menjadi suatu fokus yang utama saat ini ya Bu ya. Dan kalau melihat beberapa UMKM yang ada di Jawa Barat yang mungkin juga sudah terkurasi atau terdata dari dinas Bu, saat ini fokus utama program yang ingin digalakan seperti apa dan ada target khusus nggak dari program tersebut? Ada. Yang kalau kita sih sudah menyiapkan 10 program unggulan ini ya untuk UMKM yang tadi pertama untuk literasi digital yang pasti karena menjamah 5,43 juta UMKM itu kan perlu edukasi terus-menerus continue gitu ya. Di kita selalu ada webinar, selalu ada di kita pun ada klinik UMKM juga gitu. Nah, yang selanjutnya pendampingan pemasaran digital. Itu kita lakukan dan kita alhamdulillah kita pun banyak supportnya dari teman-teman startup gitu ya. Jadi tidak hanya dari dinas tetapi anak-anak muda di Jawa Barat itu mau bergabung, mau membantu kami untuk mengenalkan digital. Yang selanjutnya onboarding marketplace. Jadi ada beberapa yang sudah UMKM kita masuk ke penjualan secara online. Banyak hal Mas, termasuk juga kita memberikan legalitas ya, sertifikasi karena orang itu sekarang udah lebih cepat membeli barang. Kalau belum ada sertifikasinya, belum ada minimal aja kalau kita jual produk makanan, yang ditanya adalah ini sudah halal apa belum?
ya, apalagi kalau sekarang pemerintah akan menggalakkan dengan nutrisi. Nah, itu menjadi PR kita juga, meski itu ranahnya Dinas Kesehatan ya, tetapi nanti akan kita kerjasamakan. Itu contoh-contoh yang sudah kita lakukan di Pemprov Jabar. Baik, terima kasih. Semoga selalu berjalan dengan masif dan juga mungkin saat ini masih dalam proses untuk bisa terus mensosialisasikan terkait digitalisasi dan yang paling penting tadi apresiasinya juga dari lingkup pemerintahan ada pendampingan khusus begitu ya Bu ya. Di studio juga ada narasumber ini dari lingkup digital marketing penyedia jasa dan juga mungkin saya lanjutkan kembali ya dengan Kang Handra. Kang Handra, kalau misalkan tadi disampaikan begitu ya melihat potensi secara populasi atau juga jumlah UMKM yang begitu banyak ya Kang di Jawa Barat dan tadi pendampingannya sampai dengan 5 juta sekian begitu. Nah, Akang sendiri melihat tantangan para pelaku UMKM yang mungkin saat ini masih belum melek untuk melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan digital marketing, kenapa Kang? Oke, yang pertama sebenarnya saya tadi cukup terpancing dengan materi Bu Yuke ya, bagus sekali. Tadi ada mengenai bahwa pemerintah ingin menunjukkan bahwa kita tuh punya produk unggulan ya. Nah, kebanyakan itu di area kita ya di Jawa Barat itu banyak orang yang memiliki produk yang sangat berkualitas, yang bagus, bahan kain juga di Bandung terkenal ya, bagus-bagus lah. Betul. Cuman sayangnya mereka itu tidak mau meluaskan pemasarannya dengan lebih masif. Terjebak dalam marketing yang masih konvensional, kenalan, ya kontak dan lain-lain. Padahal sebenarnya ketika kita mau masuk ke digital marketing, itu tuh udah nggak ada lagi batasan lokasi, Kang Gilang. Udah nggak ada lagi batasan antar kenalan ya. Tapi kita bisa menembak area-area yang memang selama ini kita belum pernah sasar ya. Misalnya kita penjual kain, ingin menjual ke daerah Sumatera, Kalimantan, pulau-pulau yang ada di luar Jawa, itu sangat-sangat possible. Cepat. Harganya juga murah ya, dan juga tepat sasaran Kang Gilang. Beda dengan marketing konvensional yang kalau misalnya kita pasang poster di mana gitu ya, kita nggak pernah tahu ini dilihat oleh market kita atau bukan, gitu. Itu kekurangannya. Nah, mungkin tantangan UMKM ini mereka lebih ke belum terasa relevan atau mungkin terasa asing aja kan. Makanya kita hadir di sini, agensi ini hadir. Kita pengen mengajak teman-teman yang kita secara sudut pandang marketing yang punya produk yang bagus, ayolah coba dulu aja, ya. Karena kalau para pebisnis owner ini malas untuk ngulik, gitu ya. Ada agensi yang untuk membantu mereka mengerjakan semuanya dari nol sampai akhir, gitu Kang. Nah, ini berdasarkan pengalaman yang mungkin saat ini sudah di-handle begitu ya Kang. Bahkan ada yang memang baru pertama kali merintis dari nol seperti itu. Jadi memang nanti diarahkan dan juga tidak usah melihat seperti apa kategorisasi dari UMKM tersebut. Tapi sejauh yang sudah di-handle Kang, mungkin kelas-kelas UMKM yang memberikan request ataupun juga hal-hal yang ingin dikolaborasikan atau yang ingin dicapai itu seperti apa ke penyedia jasa digital marketing? Biasanya Kang ya, kalau memang usahanya sudah berjalan atau dia sudah punya toko online-nya, biasanya teman-teman UMKM ini, bisnis owner ini datang ke kita untuk memaksimalkannya lagi penjualannya gitu ya Kang ya. Dia ingin mendapat penjualan yang lebih banyak. Itu yang sudah berjalan. Nah, sedangkan untuk teman-teman UMKM yang biasanya itu dari nol, dari konvensional ingin hijrah ke digital, itu kita juga bantu dari pendampingannya, dari mulai bikin akun kita bantu untuk fotokan produknya, karena kan kalau kita mau masuk ke digital, syarat utamanya harus visual dulu. Kita harus punya foto produknya dulu. Sedikit cerita, mungkin ada salah satu klien kita itu, bayangin Kang Gilang, dia usahanya kusen, jasa pasang kusen. Biasanya kan kalau yang di online-in baju fashion ya kayak gitu-gitu. Ini jasa pasang kusen Kang. Memang beliau cukup terbuka orangnya. Saya coba ajak untuk ke digital dan saya coba fotokan jenis-jenis kusennya, cara pembuatannya, lalu saya iklankan di satu platform. Itu Kang dalam waktu cuma sebulan waktu itu kalau nggak salah. Karena dia offline udah berjalan bagus ya Kang. Budget iklannya cuma 2 juta. Tapi dia dapat orderan sampai 100 sekian juta. Itu dari iklan ya Kang ya. Nah, jadi rata-rata memang yang berbeda kebutuhannya Kang, dari yang baru mulai sama yang memang sudah tinggal melanjutkan kayak gitu Kang. Baik, jadi tadi disampaikan juga ada beberapa perbedaan yang mungkin bisa dilihat, tapi kita berbicara soal peluang melalui pertumbuhan digitalisasi ini dan melalui marketing ya, digital marketing. Nah, nanti kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita Kang Handra dan juga Bu Yuke. Kita akan rehat sejenak, pemirsa tetap bersama kami dalam Dialog Kibar.
Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Kibar, kupas kebijakan arah pembangunan rakyat di TVRI Jawa Barat. Kita akan melanjutkan kembali tema kita terkait dengan strategi digital, dorong UMKM Jabar tembus pasar global. Kalau di segmen pertama, tadi saya sudah berbincang dari sisi pemerintah bersama Ibu Yuke, kemudian juga Kang Handra dari penyedia jasa digital marketing, dan berikutnya saya juga akan berbincang bersama dengan pelaku UMKM, yaitu Teh Tia Monika. Selamat datang, selamat sore Teh Tia. Sore. Terima kasih sebelumnya sudah hadir di Dialog Kibar TVRI Jawa Barat. Teh Tia, kalau kita berbicara soal digital marketing begitu ya, dari sisi Teh Tia sendiri, sejak kapan usaha Anda ini mulai memanfaatkan digital marketing untuk memasarkan produk Anda? Kalau untuk memasarkan melalui digital marketing sih baru-baru ini. Jadi di Maret 2026 itu pun saya berpikirnya panjang banget gitu kan, karena sih yang paling pentingnya itu ini ya jadi kebutuhan gitu buat kita para pelaku. Ini tuh amat sangat penting di zaman yang sekarang gitu, yang eranya yang udah serba digital gitu. Jadi mau nggak mau ya kita harus ikut arusnya juga gitu. Tambah juga ada beberapa rekan yang emang sebelumnya sudah menggunakan jasa digital marketing itu emang pemasarannya luar biasa melonjaknya berkali-kali lipat malah dari yang sebelumnya. Jadi ya aku mencoba di beberapa bulan mulai di bulan Maret kemarin dan alhamdulillah udah mulai pesat. Iya. Nah, kalau misalkan ada beberapa jenis media mungkin ya, platform digital media apa yang paling efektif untuk membantu meningkatkan penjualan? Kalau untuk penjualan saat ini Shopee sama TikTok sih. Oke, jadi untuk penjualan dan pemasarannya masih banyak lagi kan yang ini. Tapi untuk penjualan itu sih. Baik, jadi cukup signifikan peningkatan dan perbedaannya tuh ya? Oh, sangat jauh. Sangat jauh sekali. Nah, itu kalau untuk pemasaran sendiri, bagaimana pola Teteh untuk bisa mengkolaborasikan dengan contohnya jasa digital marketing ataupun juga dengan produk-produk yang baru atau yang series baru gitu? Apakah memang per barang-barang yang memang sudah ada atau bagaimana? Yang sudah ada sih. Jadi maintenance barang-barang yang terutama sih aku untuk ke digital marketing itu barang-barang yang emang slow moving ya. Jadi itu sih targetnya untuk menjangkau pelanggan baru sih, terutama kalau untuk customer lama itu kita cukup maintenance aja, dan kita yang kita perlukan untuk bantuan dari tim digital marketing yaitu untuk menjangkau awareness dan untuk apa ya pemasarannya lebih luas lagi. Jadi boleh dibilang sekarang lebih cukup pesat di digital ya Teh ya, atau mungkin juga yang konvensional masih lebih cepat di digital sih. Ya? Karena aku ada beberapa toko itu amat sangat jauh. Jadi penjualan toko itu sekarang orang belanja melalui toko langsung tuh paling 20%, 80%-nya online semua. Jadi jomplang banget gitu. Sehari yang ke toko paling beberapa orang. Tapi kalau untuk di Shopee sama TikTok itu signifikan. 80-20 lah perbandingannya. Baik, nah ini cukup jauh sekali ya, dan jauh memang banget. berarti kita juga sudah sangat melek dan juga memanfaatkan teknologi digital ini. Dan juga saya ingin mengajak juga mungkin kepada seluruh UMKM di Jawa Barat juga ikut serta seperti Teh Tia Monika dan juga kemudian penyedia jasa digital marketing seperti Kang Handra. Saya akan ke Bu Yuke kembali. Bu Yuke, kalau melihat beberapa peluang dari UMKM dengan segala potensinya yang ada di Jawa Barat begitu ya, apakah masih terdapat tantangan-tantangan khusus Bu ketika menyampaikan sosialisasi terkait melek digital lah, khususnya untuk digital marketing bagi para UMKM di Jabar? Iya, kalau tantangan pasti selalu ada ya, Kang Gilang. Jadi kalau ini saya lagi baca-baca literasinya juga. Jadi yang pertama dulu, tadi kan Teh Tia udah bilang ya, harus berdigital itu dulu. Karena kalau saya dapat informasi dari data digital, kurang lebih orang itu scroll media sosial itu 3,71 jam, 3 jam 71 menit lah per harinya. Jadi itu jadi satu senjata untuk kita harus berdigitalisasi. Nah, tantangannya justru dari kitanya sendiri. Nah, tantangannya itu salah satunya ini loh, Kang. Jadi UMKM itu ketika dia masuk ke marketplace, dia itu belum bisa membaca tren pasar. Itu yang selalu
kok ininya nggak naik ya, ini nggak naik. Nah itu mungkin sebelum kita memilih itu kita harus tahu dulu tren pasarnya seperti apa yang sekarang lagi boomingnya gitu ya. Nah terus iklan pun belum harus ada. Iklan itu harus ada gitu. Iya. Kenapa harus beriklan? Ya orang itu kalau dibombardir terus akan ingat gitu ya. Nah itu pun harus dilakukan. Nah terus konsistensi oleh UMKM-nya. Jadi mungkin ya, jadi misalkan dari jam-jam tertentu sudah bisa oh ya saya harus promosi dulu di jam segini. Kan mereka tuh tahu juga sebenarnya gitu ya jam prime time-nya kalau di ini ya televisi gitu. Nah jam-jam prime time-nya di medsos pun itu harus dilihat. Nah ini yang kita kenalkan ke ini ya, kita ajarkan juga ke teman-teman UMKM bagaimana membaca pola-pola tersebut. Nah yang kedua keterbatasan SDM. Jadi kebanyakan UMKM di Jabar itu adalah mikro. Jadi kalau secara data kurang lebih 99% itu mikro. Jadi kalau mikro itu usahanya usaha keluarga, sehingga mereka itu lebih banyak berpikir memproduksi, tetapi akhirnya kelupaan membuat konten. Nah ini yang konsistensi dari sisi orangnya gitu ya. Nah ini yang terus kita kita push ke UMKM. Nah yang ketiga ini kaitan dengan ya tadi sudah banyak sih yang masuk, kata saya juga udah banyak yang masuk ke marketplace, tetapi kenapa ya kok omsetnya belum naik? Nah itu tadi ya, selain kita belum baca tren, membuat deskripsi produk itu harus semenarik mungkin. Nah ini jadi ada storytelling dari setiap produk. Nah itu yang masih menjadi tantangan di kita agar karena kita tuh pengen ada sejarahnya, pengen tahu ini tuh bagaimana. Kalau kita pakai produk ini bagaimana, hasilnya bagaimana. Nah ini kaitan dengan storytellingnya. Dan yang keempat, bagaimana kita menyikapi bahwa ternyata sekarang itu persaingan itu sangat ketat dengan adanya digitalisasi. Mau nggak mau gitu ya. Jadi produk yang sama dipasarkan di tempat yang sama, di marketplace yang sama, tetapi bagaimana bisa membuat nilai jualnya lebih tinggi dan punya daya saing di antara ini. Nah itu kita harus bisa keluarkan keunikan, kualitas, dan tentunya tadi ya performa dari setiap produk yang dikeluarkan oleh UMKM. Nah itu tantangan-tantangan yang sekarang mungkin kita coba bantu agar bisa lebih ya tidak menjadi satu tantangan lagi, tapi ini menjadi satu pelajaran aja untuk UMKM agar bisa lebih maju lagi gitu. Baik, terima kasih. Kalau kondisi di Jawa Barat. Terima kasih Bu Yuke, ini juga tentunya bisa memotivasi UMKM di Jawa Barat begitu ya, khususnya juga di sini melihat entitas dari pelaku UMKM, kemudian juga ada penyedia jasa digital marketing, dan mungkin juga termasuk program-program yang saat ini sudah diberlakukan di sisi pemerintah begitu ya. Terima kasih, dan ini menjadi strategi bersama ke depannya begitu. Nah, kalau saya sambungkan dengan penyedia jasa digital marketing gitu ya, Kang Handra, melihat pesatnya pertumbuhan digital marketing, konten yang mungkin juga beragam. Sejauh ini konsep-konsep seperti apa aja yang memang mungkin juga diminta oleh klien gitu yang juga berkolaborasi dengan Kak Akang? Oke, yang pertama kalau untuk brand owners yang masih memulai Kang ya, biasanya memang kita itu menyarankan untuk fokus kepada visibilitas. Ingin dilihat seperti apa produk kita gitu. Dan ingin terlihat di mana gitu. Kita bantu sarankan marketplace mana yang cocok. Lalu setelah itu baru kita fokus ke visualnya, karena kalau ngomongin digital kita ngomongin sesuatu yang terlihat ya. Jadi kain sebagus apapun, parfum sewangi apapun, kalau sudah masuk marketplace kita nggak bisa menilai itu ya. Jadi memang visual itu akan kita tekankan di awal, kita akan sarankan kepada business owner untuk memfokuskan di sana. Baru setelah itu ketika secara visualnya udah oke, kita main yang namanya traffic gitu, meraih traffic sebanyak-banyaknya.
Jadi traffic itu bisa didapatkan dengan dua cara ya, organik dan juga berbayar tadi kata Bu Yuke tentang penggunaan iklan. Iya. Jadi kalau organik itu Kang, kita membiarkan platform untuk menyebarkan toko kita mau kemanain. Jadinya Oke. nggak di luar kontrol kita. Tapi kalau iklan itu memaksa platform untuk menyebarkan toko kita, produk kita ke orang-orang yang tepat sasaran. Oke. Gitu. Makanya iklan itu sekarang sangat banyak digunakan menjadi senjata utama para UMKM yang go digital untuk mencari penjualan. Karena dari iklan itu kita bisa menarik sebanyak-banyaknya pengunjung ke toko. Nah, kalau iklan gunanya bisa menarik sebanyak-banyak pengunjung ke toko, Iya. berarti kan tokonya harus ready, tadi visualnya harus bagus. Makanya kita selalu menyarankan kepada klien kita untuk bertahap. Kita bagusin dulu tokonya, fotonya, baru kita datangin orang. Jangan kebalik, datangin orang dulu, baru visualnya diatur belakangan. Jadinya Oke. takutnya pengunjung yang awal akhirnya dia sia-sia ya, maksudnya dia jadi nggak percaya sama brand lah, Oke. nggak jadi beli dan lain-lain, kayak gitu sih Kang. Oke, baik. Menarik sekali kalau misalkan saya sambungkan dengan Teh Tia begitu ya. Di usahanya di bidang skincare ya Teh ya. Nah, ini seperti apa pertumbuhan yang cukup masif ngelihat konsumen yang mungkin juga istilahnya menemukan iklan di platform media sosial, e-commerce dan sebagainya gitu, digital marketing. Teteh ngelihat peluang digital marketing ke depan seperti apa buat usaha Teteh? Peluangnya masih sangat bagus ya untuk kedepannya. Tinggal kita aja sebagai pelaku bisnisnya pinter-pinter gitu. Karena kan kalau nggak bisa mengikuti pasar sekarang tuh sulit banget. Ya. Apalagi kita mainnya di digital ya. Yang tiap detik tuh ada ribuan konten bermunculan gitu. Betul. Jadi kalau kita nggak punya ciri khas, nggak punya keunikan gitu kan, nggak punya strategi yang lebih bagus dari kompetitor ya sulit sih. Jadi konten itu nyawa ya buat kita pelaku usaha gitu. Jadi istilahnya ya harus update tiap hari mau nggak mau. Nah kebanyakan kan untuk kita para pelaku usaha itu sendiri kan terkendala di waktu, makanya kita pakainya yang gampang aja deh, pakai digital marketing. Jadi itu Sudah semua paham udah, ya? udah semua udah di handle gitu. Jadi kita tinggal ngasih evaluasi sama analisa aja ya. Udah enak. Nah, biasanya tadi saya sempat membahas juga dengan Kang Handra gitu. Teh Tia sendiri, apakah ada request-request khusus yang sering ditekankan begitu? Bagaimana artinya supaya selain daripada angka yang berbicara begitu ya, orang juga mengenal brand itu sendiri? Ya itu dari itu bisa request ya kalau misalkan ke digital marketing tuh enak kita. Jadi kita maunya kita seperti apa, ada targetnya juga, bisa ditarget gitu. Jadi dari sebulan kita minta segini nih angkanya. Ya nanti kan tim digital juga ngasih apa nih langkah-langkahnya yang harus kita lakukan di kedepannya gitu kan untuk mencapai sebuah target itu. Jadi ya fleksibel sih, bisa dibicarakan langsung sama digital marketing. Makanya enaknya pakai digital marketing di zaman sekarang ya, kita sebagai brand owner ya cukup sangat membantu gitu. Dari peningkatan penjualannya pun luar biasa sekali. Yang aku rasain 3 bulan ke belakangnya, wah gila sih, ini dari awal penjualan segini sekarang udah segini. Jadi kita sebagai pelaku cuma fokus untuk produksi aja. Jadi penjualannya, marketingnya udah diurus dari A sampai Z, kita udah terima beres semuanya. Enak banget. Baik, luar biasa. Jadi memang penempatan dan untuk porsinya sudah ada ya, dan juga terlihat begitu. Dan mungkin juga dari sisi penyedia jasa digital marketing bisa memperlihatkan istilahnya secara data ataupun angka achieve-nya seperti apa. Sejauh ini selalu goals tuh Kang, target-target? Alhamdulillah Kang, kita selalu menekankan target ke tim tuh selalu achieve lah. Cuma memang sedikit nambah dari Kak Teh Tia ya. Jadi seringkali banyak UMKM itu lupa kalau bisnis itu gak cuma tentang produk Kang. Gitu. Kan kita kalau ada teorinya Kang ya, bahwa ada 4 pilar bisnis. Produk, marketing, operasional, dan keuangan gitu Kang ya. Seringkali ini teman-teman UMKM kita tuh jago banget bikin produk yang berkualitas, tapi lupa akan marketing. Cuman sayangnya kan UMKM ini biasanya nggak punya waktu, nggak punya tenaga karena masih 1 orang, gitu kan. Makanya memang lebih idealnya adalah produksi ada yang mikirin, marketing juga ada yang mikirin. Makanya terciptalah sebuah kerjasama gitu kan ya, antara pelaku UMKM, pelaku usaha dan juga penyedia jasanya, kayak gitu kan. Oke, luar biasa. Dan mungkin juga saya kaitkan dengan program dari Pemprov Jawa Barat melalui Dinas KUKM. Bu Yuke, kembali saya akan tanyakan, tadi bicara soal strategi Dinas KUKM Jabar agar pelaku UMKM ini tidak hanya sebatas hadir begitu ya di platform digital, tapi juga mampu
meningkatkan penjualan Bu yang cukup signifikan. Seberapa penting juga menurut Anda peran dari media sosial, kemudian marketplace, kemudian website yang dalam program UMKM Naik Kelas yang dijalankan oleh pemerintah saat ini? Iya, kalau saya tadi bicara angka ya udah alhamdulillah cukup meningkat. Nah, kalau kaitan dengan sejauh mana dengan digitalisasi, saya mencuplik dulu tadi yang Teh Tia sampaikan. Bagaimana kita bisa membangun hubungan dengan konsumen. Nah, itu dulu Kang Gilang gitu ya. Jadi kalau kita kan manusia visual ya, manusia tuh. Jadi kalau kita lihat produk harus teriyakini kualitasnya bagus, baik packagingnya dan ya segala sesuatu pasti. Karena saya pun salah satu konsumen yang menggunakan digital. Jadi ketika saya sebagai warga gitu ya, pengen beli pasti kan dilihat dulu nih produknya bagaimana dan segala macam. Nah itu bagaimana dari sisi digitalisasi ini bisa membangun awareness dan hubungan konsumen. Karena ketika kita puas, ya konsumen puas, itu akan berbelanja ulang. Berbelanja ulang. Nah makanya ya tadi Teh Tia, ya untuk ke UMKM semuanya hubungan dengan konsumen ini harus terus dipererat dengan cara apa? Ya tadi kemasannya bagus, desainnya bagus, dan kebermanfaatannya pun bagus. Jadi tidak hanya menjual terus ya sudah gitu ya. Nah, yang kedua dengan adanya digital melalui marketplace ini tentu saja mempermudah transaksi. Mempermudah transaksi dan ini yang jauh lebih penting ya, dari setiap transaksi algoritmanya kan berjalan. Jadi dari pihak marketplace pun sudah ada hitung-hitungan, jadi sudah bisa terlihat kemajuannya gitu. Nah, yang ketiga kita pakai website juga memungkinkan. Jadi kalau di website kan ini harus bisa terlihat juga kredibilitas usahanya. Orang itu pasti melihat ini produk siapa ya dan bagaimana ya profilnya. Nah, ini penting juga setiap UMKM untuk memperkuat dari sisi profiling usahanya maupun profiling dari produknya. Itu yang begitu pentingnya digital untuk membantu UMKM. Itu Kang Gilang. Baik. Kemudian Bu Yuke dengan hadirnya begitu ya jasa khusus digital marketing dan juga tentunya bisa memberikan strategi-strategi khusus buat meningkatkan penghasilan ataupun juga secara data yang ingin ditargetkan oleh brand owners atau juga UMKM begitu ya. Bagaimana kolaborasi yang mungkin sebelumnya sudah pernah dibangun dari KUKM Jawa Barat dengan penyedia jasa digital marketing, Bu, dalam mempercepat digitalisasi UMKM? Apakah ada juga pelatihan-pelatihan khusus ataupun juga kolaborasi? Iya, yang pertama kaitan dengan kolaborasi di Pemprov Jabar, alhamdulillah sudah banyak kerjasama ya dengan Gojek, yang GoFood-nya gitu, itu kaitan dengan kuliner, ada juga dengan untuk pengirimannya, ada Ninja Express, ada JDR dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ada juga dengan perbankannya ya, sisi perbankan pun kita kerjasamakan, ada dengan Bank BJB, Bank Mandiri, bank-bank yang memang Bank Himbara sudah kita kolaborasikan. Tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan kapasitas UMKM. Jadi, tapi kami menerima masukan juga dari UMKM, misalkan, oh ini masih ada juga yang bilang, Bu kalau di sana sudah full, saya minta misalkan yang sekarang tuh masalah pengiriman gitu ya. Ini boleh nggak Bu kita kerjasama di luar ini? Saya bilang silakan, nanti kita kolaborasikan karena ketika produk
atau konsumen itu terlambat datang pada sudah dijanjikan tanggal sini, tetapi karena sangat panjang, ini pun menjadi satu masalah. Nah, ini beberapa hal yang memang sudah kita lakukan, kolaborasi digital, dan yang pasti saya berterima kasih kalau setiap startup bisa mendampingi UMKM. Ya. Karena tadi yang tadi sampaikan, orang itu belum tentu kenal digital sedetil mungkin dibandingkan yang memang orang-orang startup. Nah, jadi kerjasamanya tidak hanya kita juga, tetapi UMKM pun harus bisa kerjasama menggandeng startup yang ada, minimal untuk apa? Untuk tadi bagaimana kita belajar marketingnya. Meskipun dari pemerintah ada pelatihan marketing, tetapi kalau didampingi belajar tapi tanpa ada pendampingan, ya ini akan hilang juga. Karena kami pun ada kerjasama juga dengan startup yang memang dihususkan untuk UMKM yang sudah go digital. Kalau ada hal yang memang perlu kita tingkatkan, ada klinik UMKM, kita siap bantu juga untuk para UMKM. Kalaupun tidak punya tempat atau studio, kita siapkan di kantor, di dinas di dinas KUK untuk jadi studio studio untuk memamerkan atau mempromosikan produk-produk. Baik, terima kasih Bu Yuke. Semoga kolaborasi ini bisa terus meningkat gitu ya, dan juga kita patut bangga banyak startup dan juga tentunya UMKM yang sudah paham dan juga membutuhkan posisi dari digital marketing ini. Terima kasih Bu Yuke. Saya akan kembali ke Teh Tia. Teh Tia, apakah dibalik dari istilahnya perkembangan yang saat ini cukup pesat gitu ya Teh, dari penghasilan dan mungkin juga efek dari digital marketing, ada tantangan-tantangan khusus nggak yang mungkin masih belum tercapai gitu dari sisi usaha dan kemudian kalau dikaitkan sama digital konten? Tantangannya sih ya kita harus beda sih kalau misalkan punya produk itu pertama yang udah pasti kan kualitas apa sebagainya harus kita perbaiki ya. Tantangannya dari marketingnya. Oke. Itu sih yang selama ini aku rasain tuh kayak rasanya lelah gitu kan. Kita punya produk bagus tapi kalau nggak bisa memasarkan nggak jadi apa-apa gitu. Kita punya produk sebagus apapun, ya itu tantangannya di di pemasaran sih. Jadi tetap karena jadi kita titik mau utama. punya produk bagus, modal besar, kalau nggak bisa memasarkan ya buat pelaku usaha nggak bisa jadi nggak bisa berkembang gitu. Jadi tantangannya ya itu sih di marketing. Di zaman sekarang marketing. Dari sisi marketing. Memang terus istilahnya mengejar, mungkin juga melihat istilahnya kayak kompetitor ataupun juga konten-konten lainnya semakin juga. Semakin menjamur tuh produk-produk ya kan, konten-konten. Makanya kalau nggak ada digital marketing, wah udah deh. Nggak bisa mengikuti pasar. Iya. Nah, Kang Handra, ini kalau ngelihat istilahnya komparasi atau mungkin juga perbandingan antara konten satu dengan konten yang lainnya atau penyedia jasa digital marketing satu dengan digital marketing lainnya. Nah, Kang Handra, seperti apa bentuk istilahnya kayak survei marketnya atau pasar yang bisa mungkin masuk ke dalam klien ataupun juga brand owner yang diinginkan begitu? Kalau di kita tuh selalu ada tahap-tahapnya Kang ya. Jadi ketika dealing terjadi dengan klien, kita pasti menganalisa terlebih dahulu brand ini tuh seperti apa identitasnya. Kita cek marketnya, kita cek jenis produknya, kita cek juga histori penjualan dan lain-lain, sama histori kontennya juga. Baru dari situ kita baru bisa membuat strategi yang pas, yang tepat sasaran gitu Kang. Nah itu untuk proses yang kita lalui ya ketika dealing dengan klien. Sedangkan kalau kita sendiri nih kan, kita juga pasti survei, melakukan riset mengenai market, kira-kira siapa aja sih yang butuh jasa agensi digital marketing gitu kan. Saya rasakan itu kan kebanyakan UMKM ini tadi di awal dijelaskan bahwa mereka tuh mungkin masih terasa asing dengan digital marketing. Kebanyakan agensi itu mereka bekerja benar-benar secara daring kan, secara online gitu. Diajak meeting nggak bisa karena mungkin jauh, meeting yang cuma bisa online misalnya, kayak gitu Kang. Dan juga digital marketing ini mungkin hal yang terlalu rumit untuk dipikirkan oleh owner bisnis gitu. Makanya
kita itu akhirnya mencoba membepas masalah itu. Gimana caranya kita itu bisa menyelesaikan kekhawatiran tersebut. Mungkin Teh Tia juga kenapa memilih agensi yang bisa diketemui gitu. Itu mungkin salah satu faktor kenapa karena Teh Tia selain memang ingin bisnisnya terbantu, Teh Tia juga mungkin ingin mendapatkan kepercayaan yang lebih mengenai partner yang ingin diajak kerjasama gitu Kang. Itu dari sisi saya pribadi agensi dalam mencari itu Kang, survei market seperti itu. Jadi tingkat kepercayaan juga menjadi salah satu titik fokus utama yang cukup penting ya Kang ya. Bagaimana artinya meng-hire sebuah keinginan dari brand owners ataupun juga produk brand tertentu yang memang pasti punya target khusus begitu untuk kedepannya seperti apa. Baik, nah mungkin yang ingin saya tanyakan berikutnya ke Bu Yuke. Bu Yuke terkait dengan beberapa hal yang tadi disampaikan, baik secara program, kemudian juga tantangan begitu ya, dan bentuk kolaborasi yang dijalin ke depan. Apa harapan yang mungkin ingin disampaikan begitu dari pemerintah terkait dengan UMKM yang saat ini harus sudah mengkolaborasikan dengan digital begitu, agar bisa bersaing di pasar yang semakin digital dan juga tentunya kompetitif, khususnya bisa menjangkau pasar global. Silakan Bu Yuke. Baik, mohon maaf Bu Yuke, suaranya belum kami terima. Iya, maaf baik. Kang Gilang. Iya. Yang pertama untuk UMKM itu adaptif dengan perubahan perilaku konsumen. Gitu ya, karena ya tadi yang disampaikan, kita tuh kan bersaing tidak hanya satu produk, tapi mungkin ratusan produk sangat banyak gitu ya. Jadi, nah ini harus kita kenali perilaku konsumen. Yang kedua, jangan pernah lelah untuk belajar teknologi. Karena kalau gini ya, zaman sekarang itu jangankan untuk jangan pernah ada kesulitan membuat desain. Sekarang pakai AI aja udah bisa desain produk yang sangat bagus gitu ya. Nah, yang ketiga, ini yang terpenting, terus perbaiki kualitas produk. Jadi jangan maksudnya berhenti di satu titik, tetapi adaptif dengan perubahan zaman. Karena kan sekarang banyak macamnya. Nah, ini yang terus kita perbaiki ya dari sisi kualitas produknya. Karena tadi kenyamanan konsumen, kepercayaan konsumen ini tetap harus bisa kita jaga. Karena ya itu modalnya UMKM kan itu gitu ya. Saya tadi kata Teh Tia marketing. Iya, marketing, tapi kalau konsumennya sudah tidak percaya kan susah juga gitu. Baik. Nah, yang terakhir terus fokus untuk menjalankan usaha karena jangan berhenti di satu titik. Buatlah produk-produk yang mungkin lebih banyak lagi, lebih variatif lagi, sehingga masyarakat terpancing untuk membeli produk dari UMKM. Baik. Itu Kang Gilang. Baik, terima kasih Bu Yuke atas harapannya. Berikutnya saya ke Kang Handra. Melihat perkembangan teknologi saat ini begitu Kang, tren digital marketing apa yang sebaiknya mulai diadopsi oleh UMKM agar tetap kompetitif di masa pasar ke depan? Oke. Tips dari saya Kang untuk UMKM yang baru mulai digital marketing itu ada dua Kang. Kalau memungkinkan untuk bisa ngonten. Kalau nggak bisa ngonten, live streaming wajib itu. Kayaknya nggak akan sulit ya karena orang yang udah terbiasa jualan misalnya di kios harusnya nggak akan susah kalau mau live streaming. Tapi kan kadang juga ada business owner yang malu di depan kamera, ya udah ngonten. Apalagi sekarang ada update teknologi AI yang dimana bisa cepet gitu bikin konten ya dengan prompt. Jadi saran saya coba fokus atau mulai dari situ, dari yang lebih mudah dulu aja, biar nantinya bisa terasa experience-nya dan mau melanjutkan ke strategi yang lebih expert lagi kayak gitu kan. Oke, jadi jangan putus harapan, tetap membuka diri dan khususnya untuk bisa berkembang dan berdampingan dengan digital. Dari Teh Tia, seperti apa selaku brand owner ke depan yang ingin disampaikan mungkin terhadap pemerintah ataupun juga terhadap penyedia jasa digital marketing untuk perkembangan dunia brand? Untuk pemerintah sih khususnya, jadi bisa ini ya memberi kemudahan lah dalam perizinan gitu. Karena izin-izin ini itu luar biasa ya. Luar biasa. Prosedural. Prosedurnya dari meja ke meja itu benar-benar dari segi itunya aja deh diperbaiki dalam ya memberikan kemudahan di dalam perizinannya gitu. Karena sekarang tuh kalau kita nggak punya izin satu aja udah
Iya. Masalahnya tuh luar biasa gitu. Panjang ya? Jadi panjang, jadi besar gitu. Makanya dari segi perizinan sih untuk pemerintah, kalau untuk digital marketingnya ya bisa lebih kreatif sama inovatif sih, mengikuti pasar sekarang. Nah itu dia ya. Ya, itu aja. Ya baik. Nah ini semoga bisa menjadi kolaborasi yang apik dan juga dari bahasan ini ke depan lebih ternotis begitu apa saja yang mungkin bisa menjadi target-target baik dari sisi pemerintah, pelaku usaha dan juga tentunya dari penyedia jasa digital marketing. Saya ucapkan terima kasih Ibu Yuke, Kepala Dinas KUK Provinsi Jawa Barat atas kehadirannya sore hari ini dan juga terima kasih Teh Tia Monika dan juga Kak Handra Agniawan. Semoga bahasan kita bisa menjadi manfaat dan juga tontonan yang menginspirasi seluruh UMKM di Jawa Barat dan juga pemirsa TVRI Jawa Barat yang menyaksikan. Demikianlah dialog kita dalam Kibar sore hari ini pemirsa. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.